Selamat pagi anak-anak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita senantiasa diberi kesehatan dan dapat mengikuti pembelajaran online kali ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, supaya lancar dari awal sampai akhir, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini kita masuk ke pembelajaran 3 di tema 1 subtema 2. Pembelajaran 3 kali ini ada 3 muatan, yaitu muatan PPKN 3D3.1, kemudian muatan IPS 3D3.1 dan muatan bahasa Indonesia 3D3.1. Tujuan pembelajaran di pembelajaran 3 ini, yang pertama, dengan mengamati peta, siswa mampu mengidentifikasi potensi kekayaan alam bangsa Indonesia secara seksama. Kemudian yang kedua, dengan mengamati peta, siswa mampu mengidentifikasi kepadatan penduduk tiap-tiap provinsi secara kritis. Yang ketiga, dengan mengamati peta, siswa mampu menunjukkan asal suku-suku bangsa yang ada di Indonesia secara tepat. Yang keempat, dengan diskusi, siswa mampu menunjukkan daerah-daerah persebaran agama di Indonesia pada peta secara benar. Yang kelima, dengan wawancara, siswa mengidentifikasi keberagaman penduduk di daerah tempat tinggalnya secara bertanggung jawab. Yang keenam, dengan membaca dan menulis, siswa menentukan ide pokok dari bacaan secara tepat. Di pembelajaran 3 ada sebuah gambar, kalian bisa amati, dan ada sebuah bacaan. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah. Mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Sudahkah semua itu dimanfaatkan secara bertanggung jawab? Ada sebuah teks dari bacaan, mari kita baca sama-sama. Di sela-sela istirahat, Pak Anto dan Benny memperhatikan lingkungan alam di sekitar. Di sebelah timur mengalir sungai dengan aliran airnya yang jernih dan deras. Di sebelah barat terbentang luas ladang sayur. Di sebelah utara berbaris perbukitan yang ditumbuhi berbagai pohon. Adapun di sebelah selatan berdiri tegak gunung tempat hidup berbagai tumbuhan dan satwa. Pak, saya merasa sangat beruntung lahir dan hidup di Indonesia. Tanahnya subur dan alamnya sangat kaya, kata Benny. Ini kekayaan dan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak sebatas sumber daya alamnya saja, namun juga kondisi kependudukannya. Jumlah penduduk Indonesia sekarang ini sekitar 254 juta jiwa. Penduduk tersebut tersebar hampir di 13.466.000 pulau yang ada, menurut Kepala Badan Informasi Geospasial. Dari Sabang sampai Merauke, masing-masing pulau atau wilayah memiliki beragam suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Dari sekian banyak penduduk tersebut juga terdiri atas beragam latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Jelas Pak Anto. Wah, saya makin bangga di Indonesia. Wah, saya makin bangga jadi anak Indonesia, sahut Benny. Ayo kita mengamati, kalian perhatikan di buku siswa di halaman 77 ada sebuah peta. Amatilah peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia. Kalian bisa mengamatinya. Kemudian setelah kalian mengamati, tugas kalian yang pertama yaitu ayo mencoba berdasarkan peta di atas. Dari yang kalian amati, kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom. Nah, dari pertanyaan yang pertama, pulau mana yang paling padat? Kemudian kalian cari pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia. Kemudian cari berapa jumlah kepadatan penduduk di Provinsi Lampung. Kemudian jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat. Dan kalian cari berapa jumlah kepadatan penduduk Provinsi tempat tinggal. Setelah kalian melaksanakan tugas, selanjutnya ayo kita mengamati kembali wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan telah mengakibatkan keberagaman penduduknya. Nah, salah satunya adalah keberagaman suku. Amatilah peta persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Kalian bisa mengamati peta persebaran suku yang ada di buku kalian. Nah,
Setelah kalian mengamati dan memahami persebaran suku-suku bangsa di Indonesia melalui peta di atas, yaitu peta persebaran suku-suku bangsa, sekarang coba kalian sebutkan dan tunjukkan suku-suku yang mendiami pulau-pulau yang ada di Indonesia berikut. Nah, kita berlatih nanti di buku siswa kalian di halaman 79 memasangkan antara pulau dengan suku bangsa yang tepat dengan menarik garis. Kalian bisa mencobanya. Di situ ada gambar pulau, kemudian ada gambar suku. Kalian bisa menuliskan nama pulaunya di buku tulis kalian, nama pulau sama suku bangsa yang ada di gambar. Kemudian kalian bisa di buku tulis kalian bisa menarik garis antara nama pulau dengan suku bangsa. Selanjutnya ayo kita berdiskusi. Nah, selain keberagaman suku bangsa, Indonesia juga dianugerahi keberagaman agama. Saat ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah untuk dianut oleh masyarakat, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Adapun Islam menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbesar di Indonesia. Nah, coba kalian diskusikan dengan temanmu lewat WhatsApp atau chat pesan daerah-daerah persebaran agama di Indonesia. Kemudian kalian bisa menggambarnya di buku tulis kalian, kemudian kalian memberi tanda pada daerah-daerah di peta sesuai persebaran agamanya. Nah, di situ kalian bisa memakai warna untuk tiap-tiap agama. Setelah kalian menggambar dan memberi tanda dengan warna sesuai agama, kemudian ayo kita mengamati. Beragam sekali penduduk Indonesia. Untuk mengetahui keberagaman kondisi penduduk Indonesia, bisa kamu mulai dengan mengamati lingkungan tempat tinggalmu. Nah, kamu dapat mengetahuinya dengan melakukan wawancara dengan orang tua, perangkat RT, RW, atau kepala desa, ataupun bisa tokoh masyarakat di sekitar rumahmu. Lakukan wawancara dengan kelompok belajar. Nah, sebelum memulai wawancara, lakukan dulu berbagai persiapan di antaranya. Yang pertama, tentukan tempat dan waktu wawancara. Kemudian yang kedua, tentukan korespondennya. Kemudian tentukan tugas masing-masing anggota. Kemudian siapkan peralatan dan susunlah pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Kemudian tema wawancaranya, kalian bisa menggunakan tema wawancaranya yaitu wilayah tempat tinggalku adalah Indonesia kecil. Nah, hal yang menjadi perhatian yang pertama agama penduduk, kemudian suku penduduk, tingkat ekonomi penduduk, kemudian tingkat pendidikan penduduk, dan nanti silakan tuliskan hasil wawancaramu pada kolom yang ada di buku kalian. Kalian bisa menulisnya di buku tulis kalian, Desaku yang Kaya. Yang perlu yang ditulis adalah yang pertama fisik, yaitu luasnya, batas, kemudian kondisi alamnya. Kemudian yang kedua non fisik. Jadi kalian agama penduduknya kalian cari apa? Kebanyakan, kemudian suku penduduk, tingkat ekonomi penduduk, kemudian tingkat pendidikan penduduk. Nah, kemudian ada lanjutan bacaan. Kalian perhatikan di halaman 81. Benny ingin sekali menjadi anak yang peduli terhadap lingkungan sekitar. Namun, Benny bingung ingin memulainya dari mana. Karena lingkungan tempat tinggalnya sangat beragam, baik dari sosial, budaya, agama, suku, profesi, maupun sumber daya alamnya. Walaupun demikian, semua warga hidup dengan rukun. Mereka saling membantu, terutama dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan umum. Kepedulian mereka juga sangat tinggi apabila ada salah satu warga yang sedang mengalami kesusahan, seperti saat ada orang yang sakit, ada orang yang meninggal, dan lain-lain. Ayo kita membaca di halaman 82 buku siswa kalian. Ada bacaan yang berjudul tentang kerukunan umat beragama di Indonesia. Mari kita baca bersama-sama. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Toleransi beragama adalah suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain. Kerukunan umat beragama sangat penting bagi Indonesia, sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak. Salah satunya adalah agama. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam,
Namun ada beberapa agama lain yang juga dianut, yakni Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Setiap agama tentunya memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan ajaran agamanya. Namun, perbedaan ini bukanlah alasan menjadi pemecah belah, namun justru menjadi pemersatu dan memperkaya nilai-nilai dalam masyarakat. Sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, kita harus menjaga kerukunan umat beragama agar bangsa dan negara kita tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama damai dan rukun. Nah, program ini menghendaki adanya kerukunan antara umat beragama dalam satu agama atau intern umat beragama. Kerukunan antara umat beragama yang satu dengan agama lain, dan kerukunan antara umat beragama yang satu dengan agama lain, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah munculnya konflik dalam kehidupan beragama. Nah, kerukunan umat beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan meskipun banyak perbedaan. Program ini harus diwujudkan agar tidak terjadi pengekangan dan pengurangan hak-hak dalam menjalankan ajaran agama, seperti dalam pendirian rumah ibadah, pelaksanaan ibadah, dan hari besar keagamaan, serta penyiaran agama. Tri Kerukunan Umat Beragama dimulai dengan kerukunan umat beragama dalam satu agama atau intern umat beragama. Nah, perbedaan pandangan dalam satu agama dapat memicu terjadinya konflik dalam agama itu sendiri. Oleh karena itu, perbedaan pandangan ini haruslah diupayakan agar tidak saling merasa bahwa pandangannya adalah yang paling benar. Tri Kerukunan Umat Beragama selanjutnya adalah kerukunan antar umat beragama yang memiliki pengertian kehidupan yang rukun antar masyarakat meskipun berbeda agama dan keyakinan. Dalam hal ini tidak terjadi sikap saling curiga, mencurigai, serta selalu menghormati agama masing-masing. Selain itu juga tidak saling memaksakan agama kepada orang lain. Adapun Tri Kerukunan Umat Beragama yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, mengandung pengertian bahwa tiap-tiap umat beragama dapat bekerja sama dan bermitra secara baik dengan pemerintah dalam menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, dalam hal ini para tokoh agama dan pemerintah sangat diperlukan perannya dalam mencari solusi yang baik tanpa merugikan pihak manapun. Itu adalah bacaan tentang Tri Kerukunan Beragama. Setelah kalian membaca, coba sekarang kalian tugas selanjutnya yaitu menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan di atas. Contohnya untuk paragraf pertama, ide pokoknya ada di paragraf 1, yaitu di awal paragraf, kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Karena kalimat selanjutnya merupakan kalimat penjelas, jadi ide pokoknya ada di awal paragraf. Menjaga kerukunan beragama merupakan perilaku yang baik yang harus dilakukan oleh siapapun. Nah, hal tersebut juga mencerminkan penerapan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang ayo kita mencoba. Nah, setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang berbeda satu sama lain. Sekarang bersama teman-temanmu coba kalian bandingkan nilai-nilai luhur setiap sila dalam Pancasila. Di buku siswa kalian di halaman 84 ada dari sila ke-1, 2, 3, 4, 5, dan kalian silahkan cari nilai-nilai luhur yang berbeda satu sama lain. Nah, kalian bandingkan nilai-nilai luhur setiap sila dalam Pancasila. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, maka dari itu perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Meskipun demikian, sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari perilaku orang-orang sekitar kita yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ada beberapa contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Untuk
lingkungan sekolah. Nah, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yaitu seperti memilih teman hanya yang kaya saja, tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman, menyontek, berkelahi, tidak mau mengikuti upacara bendera dan mengejek teman. Nah, itu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Kemudian di lingkungan rumah yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain, bermalas-malasan, membantah orang tua, memaksakan kehendak kepada anggota keluarga, dan berbohong. Nah, itu adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Kemudian di lingkungan masyarakat, contohnya perilaku yang tidak sesuai, tidak mau menjenguk tetangganya yang sakit, melarang orang lain melakukan beribadah sesuai dengan agamanya, minum minuman keras dan berjudi, tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda dan rapat lingkungan, suka pamer kekayaan, mencuri, menganiaya teman, melakukan kekerasan. Ayo mengamati, kalian perhatikan gambar yang ada di buku siswa kalian halaman 86. Nah, banyak faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar yang bisa disandingkan dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia. Banyak faktor pula yang menjadikan kita semakin bangga menjadi warga negara Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Kemudian wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan, letak geografis dan strategisnya, besarnya jumlah penduduk, beragamnya suku, agama, dan ras dan golongan, kemudian beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Nah, keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh luasnya wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia berupa kepulauan yang terdiri atas pulau besar dan kecil bagi yang berpenghuni dan kecil baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni. Meskipun demikian, keberagaman ini bukanlah menjadi pemecah, justru menjadi pemersatu bangsa dengan berlandaskan Pancasila. Setelah kita melakukan pembelajaran tadi dan mengerjakan tugas-tugas, kita ayo renungkan. Dengan mempelajari kondisi kependudukan dan geografis alam Indonesia, kita makin bangga dan bersyukur menjadi warga negara Indonesia. Sudahkah kamu mencintai bangsamu? Tuliskan sikap dan perilakumu yang menunjukkan bahwa kamu cinta tanah air. Selanjutnya yaitu kalian bekerjasama dengan orang tua, mintalah pendapat orang tuamu mengenai perilaku-perilaku orang yang di wilayah tempat tinggalmu. Adakah perilaku mereka yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila? Nah, itu yang dapat Bapak sampaikan. Selamat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Untuk pembahasan tugas-tugas kalian akan kita bahas di video pembelajaran selanjutnya. Selamat mengerjakan, tetap semangat, sampai jumpa.